Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Kotrunada dengan NIM 20220121 dari kelas B1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Riang Desain mewujudkan desain interior kreatif dan pemberdayaan masyarakat. Nah, langsung saja ringkasan eksekutif. Jadi, usaha jasa desain interior Riang Desain ini adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada penyediaan solusi kreatif dan inovatif dalam desain interior. Visi kami adalah menciptakan lingkungan yang estetis, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Kami menggabungkan keahlian desain kami dengan penggunaan teknologi terkini untuk memberikan pengalaman desain yang unik. Tujuan proposal kami adalah untuk mewujudkan usaha jasa desain interior Riang Desain sehingga dapat memberdayakan masyarakat melalui penciptaan ruang yang indah dan inspiratif. Kami berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bagi para desainer lokal dan bekerja sama dengan mitra industri seperti kontraktor, tukang, dan pemasok material lokal. Nah, untuk merealisasikan visi kami memperkirakan bahwa dana yang dibutuhkan sebesar 15 juta. Nah, diharapkan meliputi investasi modal dari pendiri dan kemungkinan penerimaan pinjaman bank atau mitra strategis. Dan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pengembangan perusahaan. Kemudian pendahuluan. Latar belakang ini menggambarkan isu sosial yang ingin kami selesaikan dan tingkatkan melalui usaha jasa desain interior Riang Desain. Dalam banyak kasus, keadaan saat ini menunjukkan bahwa masyarakat umum masih mengalami kesulitan dalam merancang atau memperbaiki ruang tempat tinggal atau komersial mereka. Nah, hal ini tuh dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, sumber daya, atau kurangnya akses ke layanan desain interior yang terjangkau. Dalam menghadapi masalah ini, pendekatan dan strategi yang akan kami gunakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui jasa desain interior Riang Desain adalah dengan menyediakan layanan desain interior yang terjangkau, berorientasi pada kebutuhan klien, dan memberikan edukasi tentang pentingnya desain interior yang baik. Kemudian, tinjauan literatur. Dalam bidang kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat telah dilakukan berbagai penelitian dan studi yang memberikan wawasan yang berharga mengenai praktik terbaik dan inovasi dalam konteks ini. Nah, salah satunya dari DIS 1998 dengan judul buku Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Jadi penelitian ini menyoroti pentingnya definisi yang jelas tentang kewirausahaan sosial dan membedakannya dari bentuk kewirausahaan lainnya. Studi ini mengidentifikasi karakteristik utama kewirausahaan sosial termasuk misi sosial yang melekat dalam tujuan perusahaan dan fokus pada inovasi sosial. Kemudian rencana bisnis. Oke, yang pertama, produk jasa yang disediakan. Ada konsultasi dan perencanaan. Kami akan melakukan konsultasi dengan klien untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Kemudian kita akan merancang perencanaan yang akan kita kembangkan. Kemudian desain interior. Tim kami akan merancang dan menyusun desain interior seperti penataan ruang, pemilihan furnitur, dekorasi, dan yang lainnya. Kemudian ada visual 3D. Kami akan menggunakan perangkat lunak desain dan teknik visualisasi 3D untuk memberikan gambaran yang realistis. Kemudian target pasar kami meliputi pemilik rumah, pengusaha, pengembang properti, dan organisasi komersial di daerah target. Analisis pesaing akan melibatkan identifikasi pesaing langsung dan tidak langsung, serta penelitian mendalam tentang layanan yang mereka tawarkan, harga, dan keunggulan kompetitif mereka. Kemudian, strategi pemasaran dan promosi. Yang pertama ada branding dan identitas.
kami akan mengembangkan merek yang kuat untuk Riang Design. Kemudian pemasaran digitalnya, kami akan menggunakan media sosial, website, dan blog. Pada kemitraan dan jaringan, kami akan menjalin kemitraan dengan arsitek, real estate, agent, dan perusahaan konstruksi yang lainnya. Kemudian acara industri dan pameran, kami akan berpartisipasi dalam pameran dan acara yang terkait dengan industri desain interior. Kemudian, yang terakhir, rekomendasi dan testimoni. Kami akan berfokus pada kepuasan pelanggan dan meminta testimoni serta rekomendasi dari klien. Nah, kemudian rencana keuangan. Yang pertama, proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Pada pendapatan, ini itu berdasarkan jumlah proyek yang diharapkan dan perkiraan harga layanan yang kompetitif. Kemudian pada pengeluaran ada gaji dan upah. Kemudian biaya operasional, biaya pemasaran dan promosi, kemudian biaya material dan peralatan. Lalu berikutnya ada sumber pendanaan yang diharapkan. Ada dua, ada kontribusi internal dan kontribusi eksternal. Yang internal itu seperti modal pendiri, investasi, modal awal. Kemudian kontribusi eksternal seperti pinjaman ke bank atau investor. Kemudian perhitungan return on investment atau ROI atau manfaat sosial. Nah, return on investment ini dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih yang diharapkan dengan jumlah investasi yang dilakukan. Kemudian, manfaat sosial ini dapat diukur dengan mengidentifikasi dampak positif yang dihasilkan dari layanan desain interior yang berkualitas. Kemudian ada rencana pelaksanaan. Yang pertama, tahapan dan langkah-langkah. Penyiapan dan perencanaan awal. Ada menentukan tujuan dan visi, menyusun rencana bisnis, menyusun rencana tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pendirian dan pengembangan perusahaan, mengurus pendirian perusahaan, membangun struktur organisasi, membeli peralatan dan perangkat lunak desain yang diperlukan, lalu mendirikan kantor dan mempersiapkan infrastruktur operasional. Pemasaran dan promosi, mengimplementasikan strategi pemasaran dan promosi, kemudian membangun jaringan dan kemitraan, dan berpartisipasi dalam acara industri. Kemudian pada penawaran layanan desain interior, ada menyusun proses kerja, melakukan konsultasi, merancang dan mengembangkan konsep desain. Kemudian melakukan visualisasi 3D, dan terakhir memastikan pelaksanaan proyek berjalan dengan lancar. Pada pengawasan dan evaluasi ada memantau dan mengawasi, mengevaluasi, melakukan peninjauan, melakukan evaluasi, strategi pemasaran dan promosi. Kemudian pada penjadwalan waktu, membuat jadwal waktu, kemudian menentukan tenggat waktu juga. Dan pada tanggung jawab dan peran individu atau tim, menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing individu atau tim. Kemudian tim itu dapat terdiri dari desainer interior, manajer proyek, staf administrasi, dan pemasar. Kemudian yang terakhir menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu atau tim. Yang terakhir, penutup dan saran. Dalam proposal ini, penulis mengusulkan sebuah konsep baru untuk Riang Design berfokus pada desain interior yang kreatif dan inovatif. Mereka membahas audience target, strategi pemasaran, dan dampak sosial. Riang Design bertujuan untuk menyediakan interior yang estetis dan fungsional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kontribusi masyarakat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.